FIFA.co.id bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN menggelar dialog produktif Semangat Selasa dengan pembahasan vaksinasi upaya capai herd immunity. Dalam dialog ini, berbagai pertanyaan mengenai vaksinasi dan herd immunity dijawab oleh para ahli. Turut mengundang Profesor Hera Sudoyo, seorang dokter, peneliti, dan analisis DNA forensik dari Lembaga Biologi Molekul Eijkman. Menurut Prof. Hera, warga tidak perlu berspekulasi soal efektivitas vaksin yang saat ini diberikan pemerintah. Karena seluruh vaksin yang disebar pemerintah sudah melalui uji laboratorium sangat ketat. Nah, sebenarnya ada patokan ya. Ini sekarang adalah masa di mana ada masa percepatan. Sudah ada rambu-rambunya. 50% dari efikasi terhadap vaksin itu sudah dapat diterima. Tetapi kebanyakan dari industri itu akan mencoba untuk mencapai paling tidak 70%. Efikasi. Efikasi. Jadi tentunya kita mengharapkan bahwa ya kita dapatnya yang segitu. Gitu. Nah, sekarang kalau mengenai side effect ya, mengenai kipi segala macam kan sudah jelas tadi bahwa kita tadi harus melihat berapa persentase. Lagi-lagi bukti ilmiah. Gitu. Demikian juga dengan bagaimana apakah vaksin tersebut manjur. Tadi kita sudah ngomong safety-nya. Sekarang kemanjurannya. Nah, itu tadi sudah ada rambunya. Dan tentunya itu bervariasi tergantung dari platform yang ada. Pemerintah sendiri terus menggencarkan vaksinasi di tingkat nasional demi segera mencapai herd immunity. Vaksinasi melibatkan TNI dan Polri, perusahaan BUMN, juga pemerintah daerah setempat. Namun, pandangan berbeda dilihat oleh spesialis komunikasi perubahan perilaku UNICEF, Rizky Ika Syafitri. Menurut Rizky, warga lebih baik fokus memvaksin dirinya sendiri daripada berharap segera mencapai herd immunity. Karena langkah pertama mencapai herd immunity adalah dengan vaksinasi. Di emergency response yang diutamakan itu speed, kecepatan, dan cakupan dari intervensi. Jadi kalau life and death, kalau Anda dalam kondisi emergency, apakah Anda akan memilih rumah sakit mana yang akan Anda datang? Tidak. Anda akan sangat bergantung pada seberapa cepat Anda ditangani. Ada rumah sakit terdekat, itu yang akan Anda datangi. Jadi prinsipnya seperti itu. Karena ini emergency response. Ya, jadi egois sekali kalau kita kemudian menunggu, memilih. Kita tidak dalam situasi bisa memilih saat ini. Lagi-lagi Pak Bambang bolak-balik bilang, supply-nya itu terbatas. Indonesia butuh 360 juta vaksin. Saat ini yang ada baru berapa? 60 juta kalau nggak salah tadi ya. Nggak cukup loh. Di daerah lain itu banyak yang menunggu kapan saya akan divaksin. Gitu ya. Karena vaksinnya terbatas, kita lakukan secara bertahap. Betul. Jadi selfish sekali kalau kita yang kemudian sudah masuk kelompok prioritas, entah Anda nakes, entah Anda lansia, entah Anda pelayan publik, entah Anda masuk golongan yang lain, kalau kemudian tidak mau divaksin gitu. Karena setiap hari lagi-lagi resiko Anda untuk terpapar dan menularkan orang lain atau jatuh sakit dan sampai harus dirawat, itu begitu besarnya. Jadi kita tidak dalam kondisi luxurious untuk bisa memilih ya. Betul. Mendatangkan vaksin ke Indonesia itu pun tadi Pak Bambang bilang upaya bilateralnya bukan main-main, multilateralnya juga melalui COVAX Facility. Jadi ini upaya yang perlu kita kolektif gitu Mas, sama-sama. Memang tidak mudah untuk mencapai herd immunity, apalagi dengan kondisi seperti di Indonesia. Jumlah penduduk mencapai 200 juta jiwa, ditambah kondisi geografis yang luar biasa luas. Tapi tak hanya itu saja yang menjadi kendala. Situasi sosial budaya yang berbeda-beda di tiap lapisan masyarakat juga pastinya jadi tantangan tersendiri. Indonesia itu terlalu beragam. Betul. Dan tiap keragaman itu memiliki sendiri kearifan lokalnya dan kemudian kebiasaan-kebiasaan
yang kita sebenarnya harus mengerti, dan dengan cara antropologi pasti ya, dengan cara mengetahui sosial budaya setempat, itu pendekatan akan tentunya jauh lebih tepat. Nah, itu yang harus kita pahami sebenarnya. Tidak bisa kita hanya menganut suatu paham di mana satu cara dipakai untuk seluruh Indonesia. Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah hoax alias berita bohong yang sering gentayangan di media sosial atau grup WhatsApp. Ada yang bilang vaksin merek ini nggak ampuh, atau ada yang menyebut vaksin itu berbahaya. Padahal media, khususnya fifa.co.id, udah sering banget memberikan informasi terbaru dan paling akurat. Masih bertanya-tanya juga kenapa harus segera vaksin? Nih, kita kasih tahu alasan utamanya. Mungkin ada satu sertifikat, tapi ada satu lagi yang Anda lupa bahwa Anda sekarang sudah tervaksinasi. Iya. Anda punya kemungkinan lebih kecil untuk dibanding orang lain di luar sana yang belum beruntung, yang belum divaksin untuk terpapar. Dan kalaupun Anda terpapar, Anda juga sangat beruntung. Anda kecil sekali kemungkinannya jatuh sakit parah dan harus dirawat, apalagi meninggal. Jadi ada sertifikat, tapi juga ada keuntungan luar biasa sebenarnya yang telah Anda dapatkan ketika Anda divaksin. Nah, makanya nih, nggak usah deh nunggu-nunggu atau pilih-pilih vaksin. Soalnya semua vaksin itu sama. Dan kalau kita mau cepet herd immunity, mendingan segera ke sentra vaksin pas kamu dapat panggilan. Mau cepet pandemi selesai, makanya yuk kita vaksin.